Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Dan pada video kali ini saya akan cerita saham IPO UP yang akan listing dalam waktu dekat ini. IPO UP merupakan IPO yang menurut saya dan mungkin juga di antara teman-teman juga bimbang. Bimbangnya kenapa? Pasti dilema mau beli atau enggak IPO UP ini. Memang ada banyak sekali pertimbangan yang pada akhirnya kita itu dipusingkan ketika kita mau membeli IPO UP ini. Mungkin semoga saja dengan adanya video ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman sekiranya pada akhirnya mau ikut IPO UP ini atau tidak. Jadi paling tidak ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai IPO UP. Yang pertama menganalisa background perusahaan dan juga tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari kegiatan usaha perseroan, jadi sudah didirikan dari tahun 1996. Perseroan melalui merek-merek yang dipasarkannya merupakan produsen dan merek soft candy terkemuka dari Indonesia yang telah menjual produknya ke 9 negara di wilayah Asia Tenggara dan 36 negara lainnya. Mungkin yang kita tahu UP ini itu menjual produknya hanya lokal, ternyata itu sampai ke level mancanegara, sampai 36 negara lainnya. Perseroan memasarkan produk-produknya dengan merek UP, Just for Fun, dan Gamizone. Perseroan memiliki 64 unit SKU dan 4 kategori produk, yaitu gumi, Bolisius, Extruded Soft Candy, dan Marshmallow. Dan Perseroan merupakan pemimpin pasar pada subkategori soft candy dengan pangsa pasar sebesar 66,5% di Indonesia, 21,2% di Malaysia, 17,2% di Singapura, serta 23,4% di Thailand. Berdasarkan laporan dari Euromonitor, selain memasarkan produk dengan merek UP, Just for Fun, dan Gamizone, Perseroan juga menyediakan jasa Original Equipment Manufacturing atau OEM untuk jenis produk dan konsumen tertentu yang tidak bersaing secara langsung dengan merek-mereknya. Dan Perseroan menjual produknya itu melalui 2 jalur distribusi, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Untuk pasar domestik, Perseroan memiliki 41 distributor yang membantu Perseroan untuk menyalurkan produk-produknya ke hampir seluruh penjuru di Indonesia, yang antara lain meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Papua. Dan untuk jaringan distribusi internasional, Perseroan didukung oleh 39 distributor dari berbagai negara. Dan untuk produksinya, ini Perseroan saat ini diproduksi langsung oleh fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan saat ini mengoperasikan 1 fasilitas produksi di Gunung Putri, Jawa Barat, 1 fasilitas produksi di Karanganyar, Jawa Tengah, dan 1 fasilitas packaging di Samolo, Jawa Barat. Total estimasi kapasitas produksi Perseroan pada akhir 2024 mencapai 92.880 ton per tahun. Jadi memang untuk produk UP ini tidak mengenal golongan, tidak mengenal usia. Ini saya rasa juga teman-teman pasti sudah pernah membeli dari produk UP ini. Untuk level mancanegaranya ini juga UP melakukan ekspor ke negara US, Europe, terus juga ke daerah Eropa dan negara-negara lainnya. Dan untuk pendapatan terbesarnya dibandingkan dengan domestik, memang penjualannya itu masih terbesar di area domestik, mencapai 1,8 triliun per September 2024 dan ekspornya 633 miliar. Memang kalau kita lihat ini padahal sederhana gitu ya menjual permen, tapi pendapatannya ini mencapai paling tidak di full year 2023 mencapai 3,1 triliun rupiah. Dan untuk penjualan terbesarnya ini masih bersumber dari pasar modern. Untuk Indonesia sendiri itu penetrasi salurannya mencapai 97,3%. Lalu untuk pangsa pasarnya Indonesia ini UP nomor 1 untuk kategori soft candy. Pangsa pasarnya mencapai 66,5%, dan untuk di negara lain ini setidaknya masih masuk dalam jajaran 2 besar, baik itu di Singapura, Thailand, dan juga di Malaysia. Berikut ini adalah rekam jejak Perseroan, dan nantinya di tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini Perseroan akan melanjutkan pengembangan di Karanganyar dan memperoleh tanah kosong di Nganjuk untuk rencana ekspansi membangun produksi untuk setidaknya itu meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Lalu sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 1.371 karyawan. Next, saya akan membahas mengenai rencana IPO UP. Jadi jumlah saham yang ditawarkan ada 854 juta lembar saham, tidak ada waran. Untuk publik ini memegang 10%. Namun ini 3%-nya itu saham baru dan 7%-nya divestasi dari pemegang saham lama. Harga pemegang saham lama megang di harga 50 dan untuk publik megang di harga 2.100 sampai dengan 2.500. Dan ini wajar
Karena kita tahu ownernya juga ini sendiri berhasil mengembangkan UP ini menjadi perusahaan terbesar kategori soft candy di Indonesia, bahkan sudah mencapai level mancanegara, sehingga bisa mengembangkan dari neracanya, lalu juga pendapatannya, jadi harganya untuk publik juga nggak mungkin dijual di harga 100, bahkan di harga ibaratnya di bawah 1000, jadi paling tidak untuk publik di harga 2100 sampai 2500. Maka dari itu paling tidak yang perlu kita teliti atau kita pelajari ialah mengenai seberapa mahal murahnya dari ekuitasnya dan juga dari laba bersihnya itu sendiri. Lalu untuk harga arahnya apabila di harga 2100 maka arahnya di harga 2620 atau 24,7%. Lalu apabila di 2500 maka arahnya di harga 3120 atau naik 24,8%. ARB-nya apabila di 2100 maka ARB di harga 1575 atau minus 25%, lalu apabila di 2500 maka ARB di harga 1875 atau minus 25%. Perolehan dana IPO saham ini saya ambil dari saham baru karena hanya 3% dari 854 juta lembar saham dikalikan dengan harga penawaran untuk publik, maka paling tidak perseroan akan mendapatkan dana segar 538 miliar sampai dengan 640 miliar. Tidak ada perolehan dana dari IPO waran, ekuitas perseroan 2,1 triliun, jadi wajar untuk perolehan dana dari IPO saham. Book building sudah selesai, masa offering direncanakan 17 Maret sampai dengan 19 Maret dan listing direncanakan pada tanggal 21 Maret. Perseroan akan masuk dalam papan utama dan underwriter-nya ada 2, Mandiri Sekuritas dan CB Niaga Sekuritas. Dan ini pastinya membuat jadi teman-teman dilema mau ikut IPO ini atau tidak karena kita berasa flashback nostalgia kembali, yaitu di IPO sebelumnya yang dibawakan oleh 2 sekuritas ini, yaitu Mandiri Sekuritas dan CB Niaga Sekuritas, yaitu di IPO-nya MDIY. Dan hasilnya menurut saya pasti teman-teman juga merasakan bahwa hasilnya itu bisa dibilang mengecewakan, karena pada saat opening itu harganya dibanting bahkan sampai menyentuh harga ARB. Jadi maka dari itu pastinya teman-teman juga ada rasa takut gitu ya untuk mengikuti IPO UP ini. Pasti teman-teman juga berpikiran daripada ikut IPO ini mending kita bisa beli pada saat nanti market buka. Setidaknya kan kita meminimalisir dari resiko di IPO sebelumnya yang dibawakan oleh Mandiri Sekuritas dan CMB Niaga Sekuritas. Lalu untuk rencana penggunaan dana IPO, ini 77% akan digunakan untuk keperluan pembiayaan belanja modal, yaitu pembangunan pabrik baru di daerah Nganjuk, dengan total biaya mencapai 437 miliar dan diestimasi akan beroperasi paling cepat tahun 2026. Dan sisanya 23% ini akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Untuk struktur pemegang saham perseroan ini paling tidak ada 2 kali perubahan. Pertama tentunya adanya IPO atau pelepasan saham ke publik sehingga kepemilikan PTSI ini terdilusi dari yang tadinya 99,9% jadi 89,9%. Daniel Budiman memegang 0,1% dan masyarakat 10%. Dan ini bagian struktur kepemilikannya sebelum IPO. Jadi paling tidak PT UP ini dimiliki langsung oleh PT Switch Indonesia atau PTSI yang merupakan juga bagian grup dari PT Gunung Sewu Kencana yang juga pemilik dari PT Asuransi Jiwa Swiss Life. Lalu setelah adanya IPO, ini adanya perubahan pengendali. Jadi pemegang saham mayoritas sebelumnya yaitu PTSI dan juga Daniel Budiman, ini sahamnya dibeli. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh PT CCPI. Sehingga setelah IPO nanti, PTSI dan Daniel Budiman bukan lagi pemegang saham dari UP. Beralih ke PT CCPI memegang 90%, lalu masyarakat 10%. Dan bagian kepemilikan akhirnya jadi seperti ini, masyarakat 10% dan PT CCPI memegang 90%. Lalu PT CCPI ini siapa? PT CCPI ini merupakan entitas yang secara tidak langsung dimiliki oleh CPHL yang berbasis di Kepulauan Cayman. CPHL sendiri didukung oleh Affinity Asia Pacific Fund dan ini merupakan pemegang saham dari CPHL. Untuk diketahui juga, ini merupakan investor institusional di sektor konsumsi. Affinity Equity Partner sudah memulai investasi dalam sektor private equity di Asia sejak 1998 silam. Melansir laman resmi perusahaan, Affinity mengelola aset senilai 14 miliar US dollar di kawasan Asia Pasifik dengan portofolio mencapai 58 investasi di 11 negara. Sebelum mengakuisisi UP, Affinity juga pernah masuk di sahamnya Sido Muncul. Di tahun 2021 membeli sebesar 4,5 triliun rupiah, lalu sudah dijual lewat afiliasinya yaitu Condordan di tahun 2024. Lalu siapakah pemilik manfaat akhir atau ownernya itu sendiri?
Owner dari CCPI yaitu Bapak Robin Ong Engjin, itu merupakan pengendali perusahaan dari CCPI. Lalu siapa beliau? Beliau juga ini bukan kali pertama untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Karena sebelumnya sudah membeli saham MPMX dan sudah dilepas ke Saratoga itu pada tahun 2020. Dengan adanya perubahan pengendali yang ada di pemegang saham UP, diharapkan ini UP kedepannya semakin besar lagi dari sisi neraca dan juga perolehan pendapatan, terutama dari pangsa ekspornya. Semoga pertumbuhannya ini semakin pesat lagi, karena kita tahu investor yang masuk ini pengendalinya merupakan investor besar gitu ya dari luar. Jadi ya kita harapkan juga ini jadi langkah yang positif dan langkah strategis agar UP ini semakin maju di kancah mancanegara. Lalu berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Next, saya akan bahas mengenai neraca perseroan. Pertama dari total aset perseroan, di sini total aset perseroan mengalami pertumbuhan tiap tahun dari tahun 2021 1,6 triliun, lalu naik 2022 jadi 2 triliun dan 2023 2,6 triliun dan per September 2024 ini total aset perseroan ada 2,6 triliun disumbang dari kas tarakas mencapai 559 miliar dan itu besar sekali, dan untuk aset tetapnya 1,2 triliun rupiah. Dari sisi liabilitas, di sini adanya penurunan dari tahun 2022 798 miliar dan 2023 ini 534 miliar. Lalu naik kembali per September 2024 ini 581 miliar. Dan liabilitas terbesar ini disumbang dari utang usaha mencapai 286 miliar dan utang berbunga dari bank ini paling tidak tersisa 30 miliar. Jadi dari sisi likuiditas dan juga solvabilitas perseroan ini tentunya sangat kuat, karena perseroan memiliki kas mencapai 559 miliar. Dari sisi ekuitas, di sini adanya pertumbuhan yang signifikan, terutama dari tahun 2022 ke 2023, dari total ekuitas 1,2 triliun jadi 2,1 triliun, dan salah satunya karena adanya suntikan modal dari pemegang saham, lalu yang kedua memang murni dari pertumbuhan laba perseroan, sehingga mendongkrak dari ekuitas perseroan. Next, kita masuk ke bagian laba perseroan. Pertama dari sisi pendapatan ini mengalami pertumbuhan tiap tahun, dan pada 2021 2,3 triliun, 2022 2,8 triliun, dan 2023 3,1 triliun rupiah. Namun sayangnya kalau kita melihat secara periode yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 ke 2023 per September, ini adanya penurunan. Dari yang tadi 2,5 triliun dan per September 2024 ini 2,4 triliun. Dan pendapatan terbesarnya ini dari mana? Penjualannya yang sebelumnya sudah saya bahas juga, penjualan terbesar itu masih ke area domestik, mencapai 1,8 triliun dan ekspornya 600 miliar rupiah. Dari sisi laba bersih, memang kalau dari kita lihat pendapatannya itu ada penurunan, namun karena berhasil adanya efisiensi, sehingga dari laba bersih, apabila kita lihat secara periode sama tahun lalu, ini lebih tinggi dibandingkan dengan September 2023. September 2023 440 miliar dan September 2024 ini mencapai 484 miliar. Untuk dividen, perseroan ini akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 80% dari laba bersih. Kalau kita perhitungkan paling tidak dengan laba bersih 560 miliar sampai dengan 645 miliar, maka paling tidak perseroan akan membagikan dividennya itu per tahun sekitar 2%-an saja. Memang bisa dibilang masih belum besar gitu ya untuk dividen yang diberikan. Next, kita masuk ke bagian arus kas. Dari sisi arus kas ini memang sangat solid, terutama dari aktivitas operasi, dan perseroan ini selalu membukukan hasil yang positif dan kuat tiap tahun. Ini per September 2024 saja dari aktivitas operasionalnya ada hasil positif mencapai 512 miliar rupiah. Sehingga perseroan itu mampu menggunakan kasnya itu untuk keperluan investasi dan juga pendanaan. Maka dari itu paling tidak per September 2024 perseroan memiliki kas sangat kuat dan likuiditasnya juga ini sangat besar mencapai 559 miliar rupiah. Kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil dari harga 2.100 dan 2.500. Total saham beredar ada 8,5 miliar lembar saham. Pendapatannya dan laba bersih ini saya setahunkan. Pendapatannya 3,2 triliun, laba bersihnya 645 miliar. Total aset 2,6 triliun dan liabilitas 581 miliar. Sederhana padahal, jualan permen, tapi pendapatannya mencapai 3,2 triliun dan asetnya mencapai 2,6 triliun.
Maka ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di harga 2.100 ekuitasnya 2,6 triliun dan apabila di 2.500 2,7 triliun. Market cap-nya harga saham dikalikan dengan total saham beredar, memang market cap-nya besar sekali dibandingkan dengan ekuitas. Padahal ekuitasnya 2,6 triliun, tapi market cap-nya apabila di 2100 mencapai 17,9 triliun dan apabila di 2500 market cap-nya 21,3 triliun. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value atau harga wajar di harga 309 dan apabila di 2500 321. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, kita lihat harga wajar 309 tapi saham yang ditawarkan di harga 2100. Maka PBVR ini bisa dibilang sangat mahal, 6,7 kali. Dan apabila di 2500 7,7 kali. EPS melihat perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 75,5. PER melihat mahal murahnya dari sisi laba bersihnya atau EPS-nya. Perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan 27,8 kali dan apabila di 2500 33,1 kali. Memang kalau kita lihat secara PER untuk kategori saham IPO apalagi perusahaan besar dengan nilai PER ini masih dibilang cukup gitu ya, masih wajar. Cuma kita perlu lihat lagi dengan kompetitor dari consumer good lainnya. Untuk ROE sendiri perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 2,6 triliun dapat menghasilkan laba bersih 645 miliar, maka ROE-nya itu 24,4%. NPM melihat profit marginnya dari pendapatan 3,2 triliun dapat menghasilkan laba bersih 645 miliar, maka profit marginnya 20%. Dan untuk DER melihat rasio utangnya dibandingkan dengan ekuitasnya. Dari ekuitas 2,6 triliun ada liabilitas 581 miliar, maka DER-nya 21%. Nah, ini yang menarik yaitu mengenai underwriter. Untuk CMB Niaga Sekuritas memang tidak banyak IPO yang dibawakan dan terakhir kali membawakan bebarengan dengan Mandiri Sekuritas yaitu MDIY. Dan apabila kita lihat hasilnya memang pada saat opening itu tidak memuaskan gitu ya, bisa dibilang ya mengecewakan karena openingnya itu langsung merah, turun minus 6,1%. Lalu dalam hitungan detik itu langsung dibanting ARB. Lalu kita beralih ke Mandiri Sekuritas, memang cukup banyak gitu ya IPO yang dibawakan oleh Mandiri Sekuritas dan kelasnya itu bisa dibilang responnya jumbo semua, kelas berat semua di sini. Di sini T semua, triliunan semua gitu ya, jarang yang miliaran termasuk juga UP ini sendiri. Dan apabila kalau kita melihat dari track record-nya, hasilnya MDIY ini merah dan sebelumnya juga memang jarang gitu ya untuk sahamnya yang dibawakan oleh Mandiri Sekuritas itu closing atau openingnya itu ARA. Maka dari itu memang dari responnya ini cukup besar, jumlah saham publiknya juga cukup besar, jadi memang sangat berat untuk saham IPO dengan kategori kelas berat ini mencapai titik arah. Maka dari itu kalau menurut saya kalau dibandingkan dengan risk reward-nya itu tidak sebanding gitu ya. Kita resikonya bisa mencapai ARB, mencapai merah gitu ya. Sedangkan rewardnya, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri paling nggak openingnya itu cuma 2%-an, lalu closingnya ini paling tidak cuma 0% atau 3%. Jadi dengan modal yang ibaratnya kita pakai untuk beli IPO itu nggak sebanding dengan resiko bisa mencapai ARB. Jadi semoga dengan adanya track record gambaran beberapa sekuritas gitu ya bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Dan kita lihat kalau kita bandingkan dengan kompetitornya memang kalau kita lihat secara market cap ini masih tergolong murah gitu ya dibandingkan dengan Mayora dan juga ICBP. Cuma kita lihat dengan PER dan PBVR ini sudah paling mahal jadi mau seberapa banyak naik lagi gitu ya dari saham UP ini kita terlepas dari adanya campur tangan bandar gitu ya. Saya juga tidak tahu nanti pada saat listing nanti apakah adanya market maker atau tidak, yang pastinya kalau kita berbicara secara historikal itu sangat sulit mencapai ARA dan juga secara kompetitor juga ini PER dan PBVR itu paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi semoga dengan adanya tabel kompetitor dan juga gambaran sekuritas bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya untuk sobat cuan untuk mau ikut IPO ini atau tidak. Terakhir yaitu kesimpulan, saya pribadi tidak menjabarkan satu persatu lagi karena menurut saya dari awal background pengenalan gitu ya tujuan IPO, lalu juga adanya aksi korporasi perubahan pengendali, laporan keuangan, lalu juga menjabarkan analisa underwriter dan lain-lainnya itu sudah menggambarkan dari kesimpulan IPO UP ini. Memang secara garis besar dari perusahaan UP ini merupakan perusahaan yang bisa dibilang tuh rajanya dari bisnis permen gitu ya, nomor satu, baik itu di level domestik dan juga level internasional. Memang
ya kita nggak boleh kesampingkan hal tersebut. Cuman ketika IPO itu ada salah satu hal yang terpenting yaitu campur tangan bisa dibilang dari market maker ataupun underwriter itu sendiri. Bisa dibilang bisa aja ya kalau kita melihat secara track record, perusahaan itu nggak bagus-bagus amat, bahkan bisa dibilang secara neraca aja itu negatif dari ekuitasnya atau bahkan dari labanya itu malah minus gitu ya. Arus kasnya juga itu free cash flow selalu minus, itu aja bisa sampai arah berjilid-jilid. Nah, itu kan pastinya tidak lepas dari campur tangan market maker ataupun bandar gitu ya. Tapi kita lihat bisa aja perusahaan besar, contohnya kayak kemarin MDIY gitu ya, itu perusahaan besar, tapi tetap saja ya memang kalau dibandingkan fundamental dengan UP ini berbeda jauh gitu ya. UP ini memang organic profitability-nya gitu ya, pertumbuhannya luar biasa, benar-benar original. Tapi kalau MDIY ini kan pertumbuhannya itu hanya karena ada penambahan gerai saja. Jadi tidak ada optimal yang maksimal gitu ya dari toko-toko yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Memang ada perbedaan fundamental. Kalau kita lihat secara IPO sebelumnya yang dibawakan oleh Mandiri Sekuritas, ada yang berhasil yaitu Sinema gitu ya. Sinema itu openingnya naiknya 11%, cuma tetap saja menurut saya itu nggak sebanding dengan resikonya gitu ya, karena kita tahu sendiri ini nggak ada lagi kepentingan, maksud saya pemegang saham lama itu juga nanti sudah jual, jadi bisa dibilang nggak mempedulikan harganya gitu ya dari harga IPO-nya ini nanti pada saat listing. Jadi kalau saya secara pribadi lebih memilih skip gitu ya. Mungkin nantinya saya lebih memilih membeli di pasar ketika listing nanti gitu ya, jauh lebih aman. Kalaupun naik ya nggak masalah, setidaknya saya nggak mengalami kerugian apapun gitu ya. Toh juga kita masih bisa mengikuti di IPO selanjutnya gitu ya, kita bisa menjemput rezeki di IPO lainnya tanpa harus berfokus pada IPO UP ini yang bikin kita tidak tenang gitu ya ketika membeli IPO UP ini. Oke, demikian penjelasan mengenai IPO UP. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.